Hey, balik lagi sama gue Aji di channel Dark Oziza dan kali ini gue mau ngenalin segmen baru di channel gue ini yang judulnya Ngoceh, itu singkatan dari Ngobrolin Cergam Hari Ini. Dan untuk episode pertamanya gue akan ngebahas salah satu cergam Indonesia yang gue suka banget, judulnya Macan Putih. Yosh. Oke, sesuai sama judul segmennya, jadi di video ini gue cuma akan ngoceh-ngoceh aja, ngobrolin cergam-cergam yang gue bahas di video ini. Kebetulan di episode pertama ini gue ngebahas cergam yang judulnya Macan Putih. Mungkin gue akan cerita sedikit ya, background gue sampai bisa kenal sama cergam ini, sama karakter Macan Putih ini. Jadi sekitar tahun 2019 itu gue pernah lihat artworknya Macan Putih, tapi pada waktu itu gue nggak tahu kalau ini ada cergamnya. Jadi artworknya tuh kurang lebih seperti ini. Berapa tahun yang lalu, di tahun 2019 itu gue ngeliat di social media ya. Gue nggak tahu tuh waktu itu ini cuma fan art doang atau cuma orang gambar terus dipajang di sosmed. Ternyata ada komiknya, ada cergamnya. Jadi di tahun 2020 gue mulai cari tahu tentang cergam ini dan akhirnya dapet nih di marketplace. Waktu itu gue beli, kalau nggak salah di Tokopedia, ya Tokopedia sih kayaknya. Gue dapet volume 1. Jadi ini cergam Macan Putih yang pertama kali rilisnya sendiri nih tahun 2014 kalau nggak salah. 2014, iya betul, 2014. Jadi gue baru tahu tentang cergam ini di tahun 2020. Akhirnya gue cari dan gue dapet beli. Ini adalah terbitan dari Gramedia. Jadi pada waktu itu Gramedia menerbitkan cergam ini, Macan Putih, dengan subjudul Yang Terpilih. Kreatornya itu namanya Irfan Ihsan. Terus ada Doni Gandakusuma untuk ilustratornya yang gambar karakter-karakternya dan nyusun semua artwork di cergam ini. Terus ada Novita Tesalonika, ini kalau nggak salah yang tugasnya itu mewarnai. Cergam Macan Putih itu apa sih? Jadi ini ceritanya tentang Kinan. Jadi dia itu seorang pelajar SMA, jadi masih remaja gitu deh. Dia punya ibu, yang ibunya tuh ternyata mewarisi kekuatan Macan Putih. Jadi ibunya itu diam-diam adalah seorang adiwira. Tapi si Kinan nih nggak tahu kalau ibunya itu adiwira. Nah, karena satu kejadian ibunya itu menolong anak kecil ya kalau nggak salah ya, menolong ya anak kecil yang mau ketabrak mobil. Akhirnya ibunya meninggal karena ditabrak sama mobil tersebut. Setelah mencoba untuk menyelamatkan seorang anak kecil. Jadi si Kinan ini sekarang tinggalnya sama bapaknya aja dan adiknya. Adik perempuannya itu namanya Rania. Di cergam buku pertama ini kita langsung dikenalin sama beberapa karakter utamanya ya. Yang pertama tentu aja si Kinan, si remaja yang jadi Macan Putih, mewarisi kekuatan ibunya. Terus kita juga dikenalin sama bapaknya Kinan. Bapaknya Kinan itu namanya Rashad. Ini bapaknya. Lalu ada juga karakter adiknya Kinan. Ini namanya Rania.
Kurang lebih di cergam yang pertama ini ceritanya belum banyak terungkap ya, jadi pas gue baca tuh kisah-kisah heroiknya masih dikit banget. Jadi emang ini komiknya dibuat sebagai sebuah komik origin ya, komik atau cergam ini. Jadi kita dikenalkan sama tokoh Keenan, terus sama background keluarganya, background karakternya, terus sama kegiatan kesehariannya si Keenan di sekolah, yang ternyata dia itu adalah anak yang sering dibully sama senior-seniornya di sekolahnya di SMA. Jadi itu dia bukan anak yang menonjol lah di sekolahnya, lebih ke underdog gitu. Jadi di cergam yang pertama ini kita dikasih lihat nih perjalanan si Keenan ketika dia harus menerima kematian ibunya sampai dia SMA tuh masih nggak bisa dia lupain. Jadi dia belum bisa move on istilahnya dari kejadian itu. Terus dia juga dihadapin sama masalah keluarga di rumahnya. Bapaknya itu keras banget mendidik anaknya. Mungkin karena karena merasa kehilangan istrinya juga, dan ada indikasi nih, tapi ini pikirannya si Keenan doang, kalau si bapaknya itu kesel sama dia karena nyalahin si Keenan sebagai penyebab kematian istrinya. Cuma itu ada di pikirannya Keenan doang. Terus apalagi ya? Belum banyak kisah heroik di sini ya, seperti yang tadi gua bilang. Jadi untuk penampilan macan putihnya sendiri juga belum banyak. Jadi kita cuma dikasih lihat sekilas saja tentang kekuatan si macan putih ketika pertama kali berinvestasi di tubuhnya si Keenan. Setelah itu udah kita nggak dikasih lihat apa-apa lagi, cuma sedikit aja adegan aksi si Keenan sebagai macan putih. Lalu ada di halaman terakhir tuh ada teaser untuk Macan Putih buku kedua, volume kedua. Terus terang gue kecewa banget pas baca cergam ini. Kecewanya bukan karena ceritanya ya, tapi karena penerbitnya. Jadi gue baru tahu ternyata setelah diterbitkan sama Gramedia ini di volume 1, mungkin karena kurang laku pada waktu itu tahun 2014, jadi nggak diterusin nih sama Gramedia. Jadi memang cuma terbit volume 1 aja, habis itu udah hilang, nggak dilanjutin. Gua kira kan waktu itu memang nggak lanjut ya, jadi gua nggak cari tahu banyak lagi tentang Macan Putih. Terus masih di tahun yang sama 2020 gue mulai aktif nyari-nyari informasi tentang cergam-cergam komik Indonesia gitu. Dan akhirnya gue dapet info nih kalau ternyata Macan Putih lanjut, tapi diterbitkannya secara mandiri, secara independen sama Karabira Comics. Karabira Comics adalah yang bikin yang bikin Macan Putih lah, kira-kira begitu. Akhirnya gue nyari-nyari info, dapatlah 3 buku lanjutannya. Jadi ada lanjutan dari cergam Macan Putih yang diterbitkan oleh Gramedia. 3 buku ini adalah satu rangkaian ya, jadi bisa dibilang ini lanjutannya berupa satu judul yang dipecah dalam 3 buku, dibagi dalam 3 buku. Buku kedua ini judulnya Dendam Puakaraga 1. Terus ada buku kedua di sini yang judulnya Dendam Puakaraga 2, dan tentu aja untuk buku ketiganya judulnya sama, Dendam Puakaraga juga, dan ini bagian ketiga tamat. Dan untuk 4 buku ini masih berhubungan karena ini masih satu rangkaian cerita.
Jadi ini adalah prolognya untuk awal originnya si Kinan, dia mendapatkan kekuatan macan putih. Terus dia mulai mulai punya sense of justice. Jadi dia menggunakan kekuatan macan putihnya untuk melakukan kebaikan. Nah, di 3 buku ini yang diterbitkan sama Karabira Comics, ceritanya jadi lebih kompleks. Jadi bukan cuma si Kinan harus bertindak sebagai adiwira, membela kebenaran lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi di sini dia juga mulai diperkenalkan sama musuh-musuhnya. Jadi macan putih itu adalah kekuatan yang turun-temurun. Jadi ibunya si Kinan tuh udah generasi macan putih yang keberapa gitu. Terus akhirnya menurun ke Kinan kekuatannya, dan di 3 buku ini muncullah musuh-musuhnya. Musuh-musuh si macan putih dari masa lalu yang mulai bangkit lagi karena tahu di era ini ternyata macan putih ada lagi gitu. Dan untuk ketiga cergam ini yang diterbitkan secara independen, ini terbitnya mulai tahun 2015 ya. Iya, cetakan pertama 2015. Kenapa gue bisa suka banget sama karakter macan putih? Karena memang ceritanya dekat banget sih sama keseharian. Jadi emang lokal banget, Indonesia banget. Remaja dibully, terus punya kekuatan, dan kekuatannya dipakai untuk kebaikan karena dia ingin nggak ada lagi tuh kayak bully-bully atau orang jahat yang yang meresahkan lah, bisa dibilang ya. Nah, di sini karena dicetak oleh 2 penerbit yang berbeda, tentunya ada perbedaan ya dari cergam macan putih yang versi Gramedia sama cergam macan putih yang versi Karabira Comics. Perbedaannya apa aja? Gua akan membandingkan perbedaan dari cergam-cergam ini. Yosh. Iya, untuk ngebandingin 2 cetakan cergam macan putih ini, pertama gue akan ngebahas yang terbitan Gramedia ya. Jadi di terbitan Gramedia ini lebih tipis, dan kertasnya juga memang lebih tipis sih dari yang versi terbitan independen. Di covernya nih ada si Kinan, terus ada gambar macan putih sama si Kinan ketika dia sudah berubah jadi macan putih. Oh ya, kenapa si macan putih ini menarik? Karena buat gua mirip-mirip sama Shazam gitu di komik DC. Jadi ketika Shazam berubah jadi adiwira, dia kan langsung ke wujud dewasanya. Nah, begitu juga sama si macan putih ini. Jadi si Kinan ini kan masih remaja nih, masih SMA. Jadi ketika dia berubah jadi macan putih, dia langsung berubah ke wujud dewasanya dia. Jadi bukan anak SMA lagi. Ini bagus sih buat secret identity ya, identitas rahasia. Jadi orang-orang nggak tahu kalau si macan putih itu ternyata adalah si Kinan, karena wujudnya beda. Wujud pria dewasa setelah berubah jadi macan putih. Oke, balik lagi ke cergamnya nih. Di depan ini ada kayak desain seperti cergam-cergam terbitan Gramedia ya. Kayaknya rata-rata seperti ini ya. Jadi ada spot glossy-nya di bagian judul sama di bagian gambar artwork-nya. Terus ada spot glossy juga di tulisan kreatornya sama tulisan subjudul, juga di angka volumenya. Terus di bagian belakang ini nggak ada spot glossy, jadi ini polos aja, cetakan biasa, cetakan matte ya, matte doff gitulah pokoknya, yang nggak nggak mengkilap. Terus ada sinopsis juga di sini, kurang lebih desainnya seperti itu.
Oke sih, gue suka sama konsep-konsep desain cover cergam yang seperti ini. Jadi kelihatan looks saja gitu, kelihatan eksklusif cetakannya, bukan cetakan biasa. Nah, di versi cetakan independen yang dicetak sama Karabira Comics itu masih kurang lebih mirip sih sama yang versi Gramedia. Jadi ada spot glossy juga di sini pas di gambar utama itu ada spot glossy-nya. Terus di bagian belakangnya sama polos juga matte doff gitu. Di bagian judulnya juga ada spot glossy. Cuma bedanya kalau yang di versi Gramedia kan spot glossy-nya yang mengkilap gini nih, yang kayak cetakan lux gitu, kertas lux gitu. Nah, kalau di versi Karabira Comics itu kayak ada silver, warna-warna silvernya gitu di judul. Jadi kayak mengkilapnya tuh bukan mengkilap kertas lux, tapi mengkilap kayak silver. Gua nggak tahu cara nyebutnya apa, jenis cetakan seperti ini apa. Ya pokoknya mengkilap silver gitulah untuk judulnya ya. Ini keren juga sih, dan kertasnya itu lebih tebal, jadi perbandingannya tuh kelihatan banget. Untuk covernya, walaupun yang di versi Gramedia ini tebal ya, tapi yang Karabira ini lebih tebal lagi, jadi lebih kaku. Kalau yang Gramedia kan masih bisa ditekuk seperti ini nih ketika dibuka komiknya, cergamnya maksud gue. Nah, yang versi Karabira itu kaku, jadi agak lebih kaku. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya bagus. Gua suka sama desain cergam seperti ini. Dua-duanya juga kelihatan lebih eksklusif dibandingkan cergam biasa yang mungkin dicetaknya di cover kertas karton biasa yang nggak ada spot glossy-nya. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, di tahun 2018 itu ada satu lagi komik cergamnya Macan Putih yang judulnya Konsekuensi. Nah, ini terbitan terakhir nih, terbitan terbaru. Maksudnya bukan terakhir juga sih, karena mungkin gue yakin bakal dilanjutin lagi entah dalam format cergam cetak atau digital, entahlah. Nah, Konsekuensi ini formatnya beda. Jadi ini seperti ukurannya komik US, lebih gede gitu. Dipegangnya juga lebih lebar di tangan. Perbandingannya tuh seperti ini. Jadi yang di versi cetakan pertama sama versi cetakan yang terakhir bedanya jauh banget ya formatnya. Jadi ini format buku biasa lah, buku pada umumnya, dan ini adalah format untuk komik US, komik Amerika. Yang versi Karabira sama versi Gramedia sama ukurannya, ukuran cergamnya sama. Oke, itu kan tadi perbedaan dari cergam Macan Putih yang terbitan Gramedia sama Karabira. Sekarang gue akan bandingin sama yang paling baru nih, yang tahun 2018 terbitnya. Selain formatnya beda, di cergam ini juga isinya beda. Jadi kalau kita lihat di yang versi Gramedia, ini kan berwarna nih, full color. Terus yang di versi Karabira juga sama, full color juga. Nah, yang di versi gede ini, yang di format baru ini, itu hitam putih. Terus terang, untuk
tampilannya ya, bukan ini nggak ngebahas ceritanya. Untuk tampilannya gue agak-agak kurang suka sih sama yang ini, karena ini kelihatan banget aslinya itu berwarna. Sepertinya aslinya itu berwarna, terus dikonversi jadi halaman hitam putih. Jadi ketika halaman berwarna di convert ke hitam putih, itu pasti ada penurunan kualitas dari segi visual ya. Menurut gua nih, menurut pandangan amatir gua lah ceritanya. Di sini juga begitu, jadi kayak ada beberapa detail-detail yang sepertinya hilang, yang harusnya bisa lebih menonjol di versi berwarna. Cuma karena di convert ke hitam putih jadinya agak-agak hilang gitu. Kan kalau kita baca cergam atau komik-komik pada umumnya yang hitam putih itu kan pasti sudah disesuaikan kan untuk inknya, untuk penintaannya. Jadi memang ini nggak ada warnanya, jadi dibuat seolah-olah itu berwarna gitu, padahal cuma hitam putih. Gue bingung ngejelasinnya gimana karena nggak ngerti teknik-teknik pembuatan komik. Ya pokoknya intinya seperti itu. Nah, ketika halaman-halaman berwarna seperti ini dihitam putihkan, itu kan jadi kayak apa ya? Jadi ya warnanya jadi seperti ini. Jadi kayak nggak terlalu apa ya, detailnya nggak terlalu menonjol. Jadi banyak detail-detail yang hilang karena memang tujuan awalnya dibuat sebagai halaman berwarna gitu. Itu aja sih kekecewaan gue buat yang versi paling baru ini, yang rilisan terbitan tahun 2018. Cuma kalau soal ceritanya gue nggak kecewa, ceritanya bagus banget. Ini bagus banget, detail, dan kurang lebih ini menceritakan tentang si Kinan yang sudah established. Jadi dia sudah apa ya, istilahnya sudah oke lah jadi si Macan Putih, dan dia sudah full time jadi adiwira. Dan di cergam ini dia nggak perlu perkenalan lagi, jadi sudah langsung muncul musuhnya, muncul Kinan, Bak Big Book ya gitulah. Sudah nggak perlu perkenalan lagi istilahnya. Jadi yang baca cergam versi 2018 ini dianggap sudah membaca 4 cergam Macan Putih sebelumnya. Nah, oke, itu aja sih untuk video kali ini ya. Jadi gue cuma ngoceh-ngoceh aja, semoga bisa memberikan insights buat kalian yang tertarik untuk mencari cergam Macan Putih ini, dan mudah-mudahan masih ada ya. Yang volume 1 ini gua rasa masih bisa ditemuin di marketplace deh, masih lebih mudah untuk dibeli di marketplace karena mungkin stok lamanya masih ada, stok lama yang baru ya, bukan yang second atau bukan yang bekas. Sepertinya masih ada. Cuma kalau untuk yang 3 ini nih, yang terbitan Karabira Comics, mungkin agak susah karena gue juga nggak nemuin cergam ini di marketplace nih. Apalagi sekarang udah tahun 2022 kan, makin susah lagi nih nyarinya. Untuk yang ini aja gue dapetnya langsung ke Mas Doni Ganda Kusuma. Jadi waktu itu gue nyari-nyari di Instagramnya Mas Doni, terus ketemu nih, gue follow, terus gue kirim DM, Mas ini komiknya masih ada nggak sih yang jual? Terus katanya Mas Doni nggak tahu nih, di marketplace mungkin udah nggak ada yang jual, tapi dia ternyata masih punya stoknya, jadi mau dicoba dicariin. Akhirnya ketemu juga, dan ini adalah komik-komik yang gue beli langsung ke Mas Doni. Tapi gue lupa yang gue beli ini 2 komik apa 3-3-nya, kalau nggak salah ada salah 1 atau salah 2 yang gue beli di tempat lain juga, nggak langsung ke Mas Doninya. Gue udah lupa lah. Pokoknya
kurang lebih seperti itu. Untuk mencari 3 komik ini mungkin sudah sulit ya, jadi mungkin harus menghubungi langsung ke kreatornya. Kalau Mas Irfan Ihsan ini gue kurang tahu, gue pernah DM dia kalau nggak salah, terus sampai sekarang belum dibales, mungkin karena sibuk atau gimana. Tapi kalau ke Mas Doni ini cukup aktif di sosial media, di Facebook sama di Instagram. Jadi mungkin bisa tanya-tanya sama Mas Doni kalau mau beli cergam ini, mungkin masih ada stok. Sementara untuk yang tahun 2018 ini juga kurang lebih sama kayak yang 3 ini, agak susah dicari di marketplace. Tapi gue ngeliat beberapa ada yang jual sih di toko-toko komik lokal. Ini gue belinya di mana ya, gue lupa. Kalau nggak salah lewat Facebook deh, salah satu seller komik lokal di Facebook. Dan gue nggak tahu nih, ternyata gue dapetnya yang edisi tanda tangan. Jadi di sini ada tanda tangannya Mas Doni sama Mas Irfan. Keren. Sementara untuk yang 3 ini gue dapet yang versi digambarin ilustrasi macan putih. Gue tadi mau ngomong ilustrator, ilustrasi. Terus yang ini volume 3 biasa, yang edisi reguler. Terus yang volume 4 sama sih, reguler juga kayaknya. Ada yang di tanda tangan, cuma gue lupa yang mana ya. Yang 1 kayaknya enggak deh, yang 2 enggak, bukan. Jadi ya cuma ini aja kayaknya. Yap, betul. Cuma yang ini aja digambarin sama Mas Doni mungkin ya. Pastilah sama Mas Doni. Oh iya, tanda tangannya di sini juga. Ada tanda tangannya Mas Doni sama Mas Irfan ya kayaknya. Iya, Mas Irfan. Sama kan tanda tangannya sama yang di sini. Oke, guys, itu dia untuk episode pertama ngoceh, ngobrolin cergam hari ini di channel Dark Oziza bareng gue Aji. Semoga videonya bisa menghibur buat kalian yang pengen tahu kayak gimana sih cergam macan putih ini dan sebagus apa ceritanya. Menurut gue bagus ya, pendalaman karakternya bagus, terus mitologinya juga bagus. Kurangnya cuma 1, nggak tahu bakal dilanjutin apa enggak. Jadi kemungkinan ini adalah cetakan-cetakan satu-satunya dari cergam macan putih yang bisa kita nikmatin. Setelah ini gue nggak tahu bakal lanjut apa enggak. Sebelum gue tutup videonya, ada salah satu karakter menarik juga di mitologi macan putih ini, namanya Putri Agni. Jadi Putri Agni ini salah satu karakter adiwira perempuan yang keren banget desainnya. Oke. Yosh, kalau gitu Dark Oziza pamit dulu. Semoga videonya bisa, tadi gue udah bilang menghibur ya. Oke deh, gue ulang lagi. Semoga videonya bisa menghibur dan pamit dulu. Ciao.